Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini mungkin kita sedang menghadapi berbagai persoalan yang sepertinya tidak ada jalan keluarnya. Percayalah, akan ada terobosan dalam hidup kita. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari tetaplah fokus hidup kita kepada Tuhan, bukan pada persoalan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari dan kesempatan pada hari ini, di mana kami kembali mendengarkan firman-Mu melalui renungan ini Tuhan. Tuhan, biarlah terus Engkau berbicara melalui renungan ini Tuhan, agar firman yang disampaikan sungguh menjadi satu firman yang spesial untuk kami, di mana kami terus dibaharui, disadarkan, dan bahkan firman ini menjadi satu firman yang terus bertumbuh di dalam iman percaya kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang bisa mengerti apa yang sedang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema besar masalah, besar pertolongannya. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yeremia 32 ayat 27, demikian firman-Nya, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Kekasih Kristus, bila saya bertanya kepada setiap para pendengar renungan tentang siapa yang mempunyai masalah, angkat tangan, saya dapat pastikan semuanya akan mengangkat tangan. Seandainya masalah dalam hidup kita ini bisa ditimbang tentang beratnya, maka berapa gram atau bahkan kilogram berat masalah yang masing-masing kita sedang hadapi saat ini. Ada orang yang berpikir bahwa dengan lari dari masalah atau menyembunyikannya, itu bisa memperingan beratnya. Tetapi seperti barang yang diletakkan satu persatu di atas timbangan, biar sepintar apapun kita menyusun dan menyembunyikan atau merapikan barang, tentu beratnya akan semakin bertambah. Biasanya kita dalam menghadapi masalah cenderung ingin segera lepas, karena mengira bahwa itu bisa menjadi solusi cepat dan mudah. Akan tetapi, bila semakin berat masalah yang kita bawa, akan semakin sulit untuk menyelesaikannya. Masalah dalam hidup kita datang dan pergi. Bahkan beberapa di antaranya terkadang bisa datang serentak di saat yang sama. Begitu banyak dan saling berkaitan, sehingga kita bingung harus mulai dari mana untuk menyelesaikannya. Semakin lama kita biarkan, maka masalah akan semakin bertambah besar beratnya, semakin berbelit dan rumit, dan akan semakin sulit untuk diselesaikan. Saya dahulu termasuk orang yang memiliki sifat selalu lari dari masalah dan suka menunda-nunda penyelesaiannya. Karena saya pikir masalah yang dihadapi mudah-mudahan akan berlalu dengan sendirinya. Ternyata itu suatu pikiran yang menyesatkan, dan itu sesuatu yang sia-sia. Sebab tidak ada masalah yang bisa selesai dengan sendirinya. Lari dari masalah malah membuat masalah makin bertambah. Akibatnya masalah-masalah itu tidak pernah selesai dan selalu saja semakin mempersulit. Masalah memang memusingkan dan seringkali membuat kita menderita, apalagi kalau sudah berbelit dan sangat berat ketika ditimbang. Kita harus berani menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kita. Dan saat kita tidak mampu lagi menghadapinya, mari alihkan fokus yang kita hadapi, yang semula fokusnya kepada masalah, sekarang hendaknya fokusnya kepada Tuhan. Bila sikap kita demikian, semakin besar masalah, semakin besar pertolongan Tuhan bagi kita. Mari jangan biarkan kita semakin menambah beban dan mempersulit diri sendiri. Kehidupan memang tidak pernah lepas dari masalah atau tantangan. Selama kita hidup, masalah itu akan selalu ada. Terkadang saat mengalami masalah yang kita hadapi, menjadi hidup yang kita jalani menjadi bimbang dan munculnya keraguan dalam hati. Kekasih Kristus, seberat apapun masalah yang kita tanggung, kita harus mampu mengendalikan diri kita. Melalui sikap demikian, kita memiliki suatu kemampuan untuk menyusun, mengatur, membimbing, serta mengarahkan sebuah bentuk perilaku yang dapat menjadikan individu berjalan ke arah yang lebih positif, sehingga tantangan yang dihadapi dalam menjalani kehidupan mampu menghadapinya. Pernahkah kita coba menengok ke belakang dan renungkannya? Bila tidak ada masalah yang menimpa dalam hidup kita dahulu, kita tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Mungkin besar masalah yang kita hadapi, terkadang dalam waktu yang bersamaan, mujizat besar
mengikuti tepat di belakangnya. Kalau kita melihat para tokoh Alkitab tanpa terkecuali, mereka mempunyai masalahnya sendiri-sendiri. Tidak ada satupun tokoh Alkitab yang digambarkan hidup tanpa masalah. Dan memang kekristenan tidak pernah mengajarkan sebuah jaminan untuk 100% tanpa masalah. Dari perjanjian lama, Abraham, Daud, Musa, Ayub, dan lain sebagainya, hingga perjanjian baru seperti Petrus, Paulus, dan lain-lain, semua punya pergumulan mereka sendiri. Tetapi kita bisa melihat satu hal yang pasti, bahwa justru lewat masalah yang dihadapi oleh mereka, kemudian Tuhan menyatakan dirinya kepada mereka. Dan karena ketaatan mereka, membuat mereka mampu menyelesaikan masalah. Mereka sukses melewati ujian kemurnian iman. Mereka semua adalah tokoh-tokoh nyata di mana kita bisa belajar dari pengalaman hidup mereka, di mana semakin besar masalah yang mereka hadapi, semakin besar pertolongan yang Tuhan berikan. Maka dari itu janganlah kita lari dari masalah, karena hal itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan menambah masalah tersebut menjadi lebih banyak dan lebih berat. Mari kita lihat persoalan yang dihadapi oleh Yunus. Yunus mendapat amanat langsung dari Tuhan untuk pergi ke Niniwe guna menyampaikan pesan dari Tuhan kepada mereka. Dikatakan dalam Yunus 1 ayat 2, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Itu adalah tugas yang mulia, tetapi jelas itu bukanlah perkara gampang dan menyenangkan. Ternyata Yunus menganggap tugas yang diterimanya sebagai masalah ketimbang sebuah kehormatan, sehingga Yunus memutuskan untuk kabur. Dalam Yunus 1 ayat 3 mengatakan, "Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan." Kekasih Kristus, hal yang dapat kita pelajari dari kisah Yunus adalah bahwa lari dari masalah ternyata bukanlah solusi yang tepat. Jadilah anak-anak Tuhan yang dapat bangkit dan mampu menghadapi masalah, sekalipun mungkin itu sesuatu yang sulit untuk diselesaikan. Percayalah, itu akan menjadi lahan yang subur bagi Tuhan untuk membuat keajaiban yang akan dapat kita saksikan secara nyata. Asal kita menyikapinya secara benar, itu bisa membuat iman kita bertumbuh, melatih diri kita untuk mengandalkan Tuhan, dan membuat kita justru semakin dekat dengannya. Ingat, Tuhan jelas jauh lebih besar dari masalah yang paling besar sekalipun. Kita pun mendapat kesempatan untuk bertumbuh dan belajar mengenai hal-hal baru, termasuk di dalamnya melatih ketahanan mental kita, tentu bila kita menyikapinya dengan benar. Besar masalah yang kita hadapi, besar pula pertolongan Tuhan bagi kita. Maka beranikan diri untuk menghadapi masalah dan selesaikanlah secepatnya sebelum menambah masalah baru. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup untuk mengalaminya. Mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sungguh sangat menguatkan rohani kami, di mana kami dibawa untuk mengerti tentang kebesaran Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan, memang kami secara nyata kami sedang menghadapi persoalan, pergumulan hidup. Melalui renungan ini, kami dibawa untuk tidak melihat apa yang sedang terjadi, melainkan kami tetap memandang Engkau. Sekalipun besar persoalan dan masalah yang kami hadapi, kami percaya besar pula pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan pimpin kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang taat, yang terus nantiasa setia di dalam Engkau, dan bahkan terus mau dibenahi dengan kebenaran firman-Mu, mau dibawa dalam kebenaran-kebenaran inilah yang membuat hati-Mu tertuju kepada kami. Di saat kondisi keadaan kami apapun, maka hati Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Itulah yang membuat Engkau bergerak menolong setiap keadaan kami. Sekali lagi Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus pimpin kami untuk kami terus tertanam dalam kebenaran firman-Mu, dan kami dibawa untuk semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sangat diberkati dengan firman Tuhan, dan kami percaya kami akan mengalami
mengalami terobosan dalam kehidupan kami, yaitu disembuhkan dari sakit penyakit dan mengalami kemenangan dalam pergumulan ekonomi, kemenangan dalam masalah hukum, kemenangan dalam keluarga, dan seterusnya. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhir dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.